Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini liburan, aku mau ke Yunlong, ke Pingsan, dan di sekolah Tata School. Ayo semuanya, ikut aku yuk. Aku udah ada di Yunlong dan mau cari lokasinya di mana. Ikuti aku. Cari pintu exitnya ya, dan masukkan kartunya untuk keluar. Dan jangan lupa exit G1 di light rail, oke? Selanjutnya kita beli tiket 761P dan naik tank yang baru diperbarui oleh pemerintah Hong Kong. Terpaksa berdiri, nggak dapat tempat duduk. Dan sekarang udah dapat tempat duduk. Ngantuk banget nih. Kalau tidur dulu aja gimana ya? Masih masuk di stasiun Fung Ning Road. Lanjut tidur lagi. Pergilah ke barat di Pinghing Land. Baru pertama kali kesini dan aku nggak tahu di mana. Ya insya Allah nanti bisalah. Oke, demi konten. Belok kanan ke Pingsan Nampak Road. Oke, ini udah mau belok kanan di Pingsan Nampak Road. Sudah sampai di Pingsan Nampak Road. Asal mula Tata School didirikan oleh keluarga Tang pada tahun 1931. Keluarga ini termasuk keluarga klan di Hong Kong. Keturunannya masih ada hingga sekarang. Di desa Ving Chen, keluarga ini paling terkaya pada masa itu. Tak Tat merupakan SD pertama di desa Ving Chen. Dua keturunan 11 keluarga Tang. Apa ya? Kasai. Tang Xian dan Tang Zijiu sepakat mengadakan pembangunan di sebelah aula leluhur keluarga Tang. Bangunan ini untuk memberi pengajaran kepada anak-anak di desa Vincent. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Awas Channel ya. Saya berada di Tata School Hong Kong. Kawasan Tata School di belakang saya situ. Saya ingin masuk tapi masih digembok. Nanti kita lihat-lihat ya, bisa masuk apa enggak. Ini udah jam 2:30-an, jam 3 malah. Sejatinya sekolah ini adalah untuk mengayam pendidikan, bahkan sekolah tentu merupakan tempat untuk mencetak orang-orang cerdas dan berbakat. Namun apa jadinya jika ternyata sekolah itu berhantu? Ya, ini seperti yang Tata School ya. Sekolah ini terletak di Pingsan, Hong Kong. Sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1931 ini dikenal merupakan sekolah yang sangat angker bagi masyarakat Hong Kong. Bahkan keangkeran sekolah ini pun menjadikan sebagai salah satu tempat yang paling angker di Asia. Dikenal sebagai sekolah angker, bangunan yang sebenarnya sampai saat ini masih berdiri kokoh meski telah ditutup lebih dari 20 tahun. Lamanya pun memiliki sejumlah kisah horor. Namun sepertinya semua kisah horor yang menyelimuti sekolah ini pun tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Menurut kisah dulunya, tanah yang sekarang di atasnya telah didirikan beberapa bangunan ini adalah tanah adat milik salah seorang pesohor Hong Kong di masa penjajahan Jepang. Keluarga pesohor tersebut bersama warga dari desa sekitarnya melakukan perlawanan pada Jepang karena mereka tidak ingin menyerahkan begitu aja tanah adat mereka. Namun karena kalah jumlah perlawanan, mereka pun sia-sia dan akhirnya mereka dibantai habis oleh
para tentara Jepang. Nah, aku mau ke sana. Gimana? Ikut gak? Insya Allah berani ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Makasih. Tetap nggak bisa karena ada ini. Bandel banget ini ya, gimana ini? Karena saya tidak tahu arah jalannya, saya menaiki tebing itu di atas kuburan. Ya, saya sudah masuk nih di sini dan ini ada sepeda warna kuning. Nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon pertama sepeda warna kuning, kedua. Beberapa tahun yang lalu bangunan ini berkembang menjadi sekolah tat-tat. Tat-tat ini sendiri berasal dari sejarah kuno Cina, kebijaksanaan, kebajikan, dan keberanian. Dirinya sekolah tat-tat tidak berbeda dengan berdiri sekolah lainnya, namun sekolah ini tidak hanya berdekatan dengan sekolah leluhur keluarga Tang, namun juga makam keluarga Tang. Makam ini punya sejarah kelam yang tersembunyi. Beberapa tahun sebelum sekolah Tata berdiri, desa ini mengalami perlawanan keras terhadap penjajah Inggris dan Jepang. Pada tahun 1942, Cina kalah telak terhadap Inggris. Pada waktu Perang Candu Pertama, Cina memberikan tanah Hong Kong kepada Inggris. Beberapa tahun kemudian, Inggris meminta tanah lebih dan Cina memberikan secara terpaksa daerah teritorial baru. Daerah ini termasuk daerah desa Vincent, daerah kekuasaan keluarga Tang. Rakyat pun marah dan tidak ingin Inggris menguasai wilayah mereka. Pemuka desa Vincent dan pemuka desa lainnya mengadakan strategi untuk memerangi Inggris. Keluarga Tang yang terkaya itu menghabiskan dana untuk membeli senjata bagi rakyat. Tidak hanya uang, keluarga ini pun ikut berperang. Perang yang berlangsung 6 hari ini dimenangkan oleh Inggris yang memiliki teknologi senjata yang lebih jauh dari rakyat. Ratusan tentara Cina yang berasal dari desa Vincent pun tewas. Penduduk kacau balau, ada yang melarikan diri ke daerah lain atau sembunyi di hutan. Pemerintah Inggris yang awalnya tidak ingin melakukan perang di wilayah baru mereka ini, akhirnya mengajak kepada ketua desa berunding. Mereka sepakat berdamai. Namun, Inggris mengajukan satu permintaan lain, yaitu menghapus perang yang menelan ratusan nyawa ini dari sejarah Cina. Korban perang dikuburkan di kuburan massal desa Vincent. Beberapa keluarga Tang yang tewas itu dikuburkan di sebelah sekolah Tang School. Kuburan yang tadi itu yang aku lewatin itu sepertinya milik keluarga Tang. Leluhur keluarga Tang yang menjadi korban pada perang tersebut tidak puas dengan keturunannya yang mengalami penghapusan sejarah. Begitu pula dengan keluarga desa Vincent saat ini. Mereka yang mengetahui sejarah perang ini akan cenderung bersalah dan selalu takut dengan leluhur mereka. Semua teman-teman itu masuknya dari sini. Aku mau coba. Dan aku tadi menaiki itu pagar itu. Dan sekarang kita mulai dari sini. Penelusuran kita pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada kamar mandi. Assalamualaikum. Ini kayaknya kantin. Oke. Ada rumor yang mengatakan pada waktu sekolah masih aktif, tapi itu adalah zaman penjajahan gitu. Terus para guru dan murid-muridnya waktu itu dikumpulkan di aula sekolah. Terus murid-muridnya teriak-teriak takut karena penjajah itu membawa senjata. Bagaimana ya perasaan anak kecil gitu kalau lihat para penjajah
masuk sekolah mereka dan membawa senjata, pasti takut dan teriak-teriak. Penjajah itu menyuruh para guru itu untuk menenangkan muridnya, tapi karena gurunya tidak bisa menenangkan muridnya dan penjajah tidak suka dengan suara anak kecil, lalu mereka semua dibunuh, dibantai di aula sekolah. Bunda Maria, saya itu sudah beberapa kali mimpi pergi ke sini dan hari ini adalah keturutannya. Perawan Maria menyambut saya saat saya memasuki sekolah Tatak School yang terkenal melalui auditorium tua. Di samping patung Bunda Maria ada tulisan bahasa Portugis, kunjungan dan isi tas umum. Ini adalah ruang kelas ya, yang udah terbengkalai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, itu ada tulisan "Yeah baby, love the girl." Dan ini ada piano. Oh, ada suaranya, masih ada suaranya. Sumpah ini piano masih ada suaranya. Dan yang YouTuber kemarin itu nggak bohong, karena ini masih ada suaranya. Kayaknya ada suara ibu-ibu yang memanggil aku, tapi nggak aku samperin. Masih ada juga bekas buat olahraga. Karena banyak bangunan yang tidak berpenghuni di sekitarnya dan banyak abandon yang nggak keurus, jadi seperti terminal banyak makhluk astral dan banyak driver taksi yang tidak mau belok ke situ pada saat sore dan malam hari. Siang tuh juga jarang. Papan tulisnya masih utuh, ruangan kelasnya hancur. Tempat kamar mandi ya. Dengar-dengar pernah ada seorang wanita yang bunuh diri dengan cara gantung diri di toilet di sekolah Tata. Ketika itu si wanita mengenakan gaun merah. Rumor penampakan wanita bergaun merah memang sangat santer di Tak-Tak. Selain melihat penampakan, pernah juga ada pengunjung yang mendengar jeritan dan derap langkah kaki. Jeritan dan derap langkah kaki itu bersumber dari arwah orang-orang yang dimakamkan di dekat sekolah kuburan tersebut, berisi jasad orang-orang yang menjadi korban kala Inggris dan Jepang menjajah Hong Kong. Di sini kisah horor yang legenda adalah kisah hantu wanita berbaju merah. Karena menaruh rasa dendam, banyak yang percaya jika Allah guru tersebutlah yang sering menampakkan diri dan berwujud hantu wanita berbaju merah. Jangan pernah katakan bahwa
Bagaimana keadaan sekolah Tata setelah berhenti beroperasi? Tumbuhan merambat menutupi gedung, kaca-kaca jendela hancur, cat dinding terkelupas, patung di dalamnya nampak usam, daun berguguran memenuhi lantai. Intinya, tak-tak jadi bangunan terbengkalai. Ada tangan-tangan yang tidak tanggung jawab yang mencoret-coret tembok juga ada. Bangunan terbengkalai tetap punya pesona bagi wisatawan. Terbukti ada aja orang yang rela datang ke sekolah Tatak karena penasaran dengan rumor penampakan hantu di sekolah tersebut. Mereka ingin membuktikan apakah penampakan itu benar ada atau tidak. Cukup pemberani juga ya mereka. Sudah tahu itu tempat berhantu tapi masih mau datang ke sana. Nyalinya benar-benar gede. Lantas apakah orang-orang yang datang ke sekolah Tata benar-benar melihat hantu? Apa ada yang melihat hantu ya? Kejadian mengerikan dialami oleh guru yang mengajar di Tatak. Pernah ada guru yang akan bermain paintball di halaman sekolah. Sebelum mulai bermain, ia melihat seseorang berbaju putih di pojokan. Penasaran ia menghampirinya. Ketika ia sudah dekat, tiba-tiba sosok berbaju putih itu menghilang begitu aja. Nah lo. Konon ya, ada 12 orang siswa dari berbagai sekolah di Hong Kong karena mereka merasa penasaran dengan semua kisah hantu yang banyak beredar. Akhirnya mereka berbentuk tim untuk menjelajahi sekolah ini. Satu orang wanita mengaku melihat wanita berbaju merah di sini yang menampakkan dirinya di sebuah makam yang tadi itu dan di belakang kami sekolah. Awalnya ia belum bisa memastikan apakah itu hantu atau sekedar imajinasinya. Namun karena sosok tersebut semakin lama semakin mendekat, ia pun akhirnya berteriak. Sontak ia bersama kelompoknya pun lari terbirit-birit. Namun sayangnya, meski telah berlari, gadis tersebut nampaknya tidak bisa melepaskan diri dari teror hantu berbaju merah ini. Bahkan menurut kisah, saat berhenti untuk menghela nafas, gadis yang sebelumnya melihat sosok itu tiba-tiba mengalami kesurupan. Ia dikisahkan terus berteriak dan mulai mencekik lehernya sendiri. Semua tim pun berusaha untuk melepaskan dengan tangannya dari lehernya sendiri. Namun hal tersebut dibalas dengan gigitan dan cakaran. Bahkan kabarnya 2 wanita dari kelompok yang sama pingsan dan satu lagi harus dilarikan di rumah sakit. Itu kenapa aku pergi di sini siang bolong, karena aku takut kalau malam hari seperti itu. Karena di sini angker ya Allah. Karena iman saya yang begitu kuat, insya Allah nggak ada kejadian apa-apa. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan memberikan suatu doa untuk mereka. Al-Fatihah. Sekolah paling berhantu di kota. Tidak, itu bukan premis dari episode Scooby-Doo yang benar-benar timpang, tetapi sekolah Tatak yang ditinggalkan di Yunlong. Kengerian perang telah meninggalkan dampak yang tak terhapuskan di sekolah Yunlong ini. Dengan sekolah tersebut menjadi tempat pembantaian selama Perang Dunia II. Yaudah, kita keluar aja. Gak penak di sini ada orang banyak, oke? Aku keluar menaiki pagar yang rusak tadi, melewati rumput dan ilalang lagi yang berduri dan serta rumbuk. Saya takutnya apa? Saya takutnya ada ularnya di situ. Aduh. Ya, berdoa semoga nggak ketemu ular. Terlihat ada pagar pendek dan di bawahnya ada kuburan. Saya ingin menuruni itu biar cepat pulangnya. Akhirnya bisa. Dan di sini ada pemakaman. Lihat tanganku, tertusuk duri-duri rumput itu. Selamat tinggal Tata School. Semoga arwah-arwah yang di sana sudah tenang di surga. Ini lihat ya, di batu aku ini ada bentol. Di tangan aku juga bentol. Terus di sini masih ada eri-eri yang menancap dari tanaman itu. Pokoknya. Dan alhamdulillah nggak terasa serem sih, karena sudah beberapa kali aku memimpikan aku di sini dan aku
buat channel konten di situ. Ya udah, terima kasih ya teman-teman atas temani aku, karena udah menemani aku pada saat di situ. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mengetahui video-video dari Awas Channel selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata ini adalah hari hantu, bulan hantu, semuanya bakar dupa. Dan tadi aku udah di tak school, dan hari ini adalah hari hantu.